bertanya banyak-banyak. Bapak belum perkenalkan. Perkenalan. Nanti saya perkenalkan ibu bisa nggak perkenalkan saya? Nama saya Pak, ingat sekolah dasar lagi gitu. Saya Sujarwo Arif Widodo, panggilannya Jarwo Pak. Terkait dengan dinas sosial sebenarnya nanti bakal tahu, kalau banyak pertanyaan makin tahu bapak-bapak itu, makin cari tahu kan. Kalau nggak ada pertanyaannya nggak cari tahu juga. Saya melihat begini Pak, jadi di dinas sosial ini nanti sambil sharing, sambil kita kalau ada yang dulu ya diluruskan. Saya melihatnya ini kan bagaimana sebenarnya dinas sosial ini looknya ini terhadap warga di Kabupaten Berau ini bagaimana meningkatnya kualitas hidupnya bagi objek. Maksudnya objek ini yang maksud saya warga yang dengan kriteria tertentu. Nah ini yang terjadi sekarang. Jadi saya ulang kembali, dinas sosial ini ya, mimpinya memang agar terjadi meningkatnya kualitas hidup warga di Kabupaten Berau dengan kriteria tertentu ya, warga miskin, warga dan lain sebagainya yang sudah diberikan kriteria oleh dinas sosial. Dinas sosial ini kalau kita mau mudahnya sebagai sebenarnya bisa disebut ya distributornya. Melalui dinas sosial inilah ini mau menyalurkan dari pemberi ke penerima, baik itu instansi pemerintah daerah dari APBD kita maupun provinsi pusat dan mungkin pihak ketiga pihak lain. Jadi betul ya ini ya sebagai penyalur ya, distributor. Nah, ini berkaitan erat dengan apa yang beberapa rekan-rekan kami tanyakan memang, tapi saya ingin coba memperdalam lagi karena ini penyalur dan ini terkait dengan tepat sasaran atau tidak tepat sasaran, berhubungan dengan tujuan awalnya ini bisa meningkatkan tadi itu kualitas hidup atau justru malah yang sudah berkualitas kita tambahin lagi kualitasnya. Artinya data ini sebenarnya poin utama. Saya tidak tahu, tapi nanti boleh ditambahkan juga apakah kalau di Komisi 2 kemarin itu lebih enak karena banyak itu yang program peningkatan ekonomi. Kalau ini betul-betul ya, sosial. Beda dengan yang untuk peningkatan ekonomi. Artinya tidak ada, kita tidak lanjut untuk jangka panjang bagaimana mereka bisa tujuannya ke mandiri. Itu kalau memang ada di luar itu mohon nanti dibantu sampaikan juga. Nah, terkait dengan data, hal yang terpenting ini saya melihatnya seperti ini. Bapak Ibu sekalian, kami juga di DPRD sudah sering kali mendengar pasti tidak tepatnya data ya. Nah ini di masyarakat ini, di warga-warga kami juga itu sering sekali karena permintaan data juga dikolaborasikan dengan pemerintahan kampung, akhirnya siapa antara suka dan tidak suka itu juga campur aduk. Jadi yang menjadi kriteria itu sudah tidak standar lagi. Nah, data miskin itu sebenarnya memang di beberapa penelitian atau kerjaan analisis teman-teman NGO itu agak berbeda sebenarnya. Standarisasi tingkat miskin itu di Indonesia, di luar negeri, di wilayah, misalkan di sini rumah kayu nggak bisa disamakan dengan rumah hijau. Daerah kabupaten itu juga agak berbeda.
Ini menyangkut kriteria. Yang pertama terkait standar kriteria dinas sosial ini, mohon dibantu penjelasannya lagi. Yang kedua, yang terkait dengan pendataan ini yang paling penting. Bukan hanya sebenarnya masalah pendataan saja. Pendataan kan ini dikolaborasikan. Kita sudah tahu ruhnya ini mau meningkatkan kualitas hidup warga kita yang kurang mampu. Ada nggak solusinya ini agar dibuatkan program atau perekrutan tersendiri di mana tenaga dari dinas sosial yang bekerja langsung untuk pendataan ini diperbanyak misalkan. Saat ini kan kalau terjadi kolaborasi, Bapak sudah tahu ini. Begitu kita kolaborasi, ya nggak perlu kita detailkan. Saya yakin Bapak menyadari bahwa banyak yang tidak tepat sasaran. Ini lagi-lagi nggak tepat sasaran. Itu sudah dipastikan. Kalau kita mau detailkan lagi, bisa didetailkan lagi. Tetapi saya cukup mengatakan, pasti Bapak menyadari semuanya bahwa ini tidak akan tepat sasaran data sekarang. Nah, kita kan mau kolaborasikan ini. Semestinya data dinas sosial dan data di Komisi 2 mesti yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi ini dengan dinas-dinas pertanian, perikanan, perkebunan ini saling berkaitan. Nah, saling berkaitan ini untuk menunjang mereka, jangan sampai nggak tepat sasaran untuk peningkatan ekonominya. Ternyata yang digenjot untuk peningkatan ekonomi mandiri ini pakai untuk orang-orang yang sudah mapan semua. Apa yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelatihan atau penguatan sumber daya manusianya di kelompok-kelompok yang tidak mampu. Kalau dinas sosial salah memilih orang yang tidak mampu, maka salah semuanya. Jadi kalau salah di dinas sosial untuk menentukan orang yang tidak mampu, maka semua instansi juga salah. Atau jangan-jangan, ini pertanyaannya mau dijawab juga nanti, dinas sosial tidak pernah berkomunikasi dengan dinas lain, atau tidak pernah dapat arahan dari pimpinan, maksud saya pimpinan daerah, untuk menunjang data tersebut. Ternyata dinas sosial yang sekedar melaksanakan betul-betul sebagai distributor, tetapi ruhnya nggak dapat. Itu kenapa saya bicara dari visinya dulu di awal. Karena kita mau buka ruhnya ini, mau bawa kemana sebenarnya dinas sosial ini. Jangan sampai kita nggak kembali kepada ruhnya dinas sosial. Mungkin nanti ketika ada jawaban, saya ingin mendetailkan lagi beberapa pertanyaan. Tetapi pertanyaan pembukanya boleh sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.